Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keinginan kepada kita untuk bermajlis membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang telah lalu. Sebagaimana pada pertemuan yang telah berlalu sudah kita sebutkan bahwasannya pembahasan kita akan kita fokuskan tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, di mana wasiat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah kurang lebihnya ada sekitar 9 wasiat yang kalau bisa kita kelompokkan maka terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah berkaitan dengan usul akidah, dan yang kelompok kedua berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, maka kelompok yang terakhir adalah berkaitan dengan akhlak. Dan pada pertemuan yang telah berlalu sudah kita bahas 2 wasiat dari 9 wasiatnya Luqman Al-Hakim. Wasiat yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah berkaitan dengan usul akidah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang pertama dan yang paling utama seorang Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu agar anaknya tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat kedua yang sudah kita bahas juga adalah wasiat birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Namun ajaibnya ikhwah fiddin rahimani wa rahmakumullah, wasiat birrul walidain ini disebutkan dalam kelompok
wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam urutan setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok tentang usuluddin, kelompok tentang wasiat tentang usuluddin diselipkan di dalamnya wasiat untuk berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan akan pentingnya seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Pentingnya birrul walidain. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat ini setelah wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena birrul walidain ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah memang perlu kita munculkan. Karena tidak ada gharizah atau naluri untuk birrul walidain itu tidak ada. Adanya adalah naluri untuk cinta kepada anak. Karena kan anak masih kecil, masih lucu-lucunya, semua orang suka kepada anak. Adapun orang tua yang sudah tua, yang biasanya itu kebanyakannya terkadang ya, atau kebanyakannya itu bikin jengkel begitu, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini sangat sedikit naluri untuk cinta kepada orang tua dan birrul walidain. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dalam banyak ayat untuk seorang itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Terlebih mungkin orang tua yang belum satu manhaj, orang tua yang belum satu pemikiran, belum mengamalkan sunnah dan yang lain sebagainya, ini biasanya agak sulit untuk birrul walidain. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, wasiat yang ketiga Luqman al-Hakim kepada anaknya adalah wasiat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat ini diambil dari surat Luqman ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya atau ibunya telah mengandungnya lemah di atas kelemahan, capek mengandung itu. Wa fisaluhu fi amain, kemudian mengurusinya sampai disapih selama 2 tahun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anishkurli, agar manusia itu bersyukur kepada aku. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, kepada kamilah atau kepada Allah lah mereka semua akan dikembalikan. Jadi ayat ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, selain mengandung wasiat untuk birrul walidain, juga mengandung untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berwasiat kepada anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wasiat yang sangat besar, sangat penting. Karena seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki rasa qanaah, tidak merasa cukup. Karena merasa cukup, qanaah dengan syukur itu saling berkaitan. Seseorang yang tidak memiliki rasa qanaah di dalam hatinya, maka hidupnya akan selalu gelisah dan juga selalu sedih. Kita jumpai orang yang tidak memiliki rasa kepuasan terhadap apa yang dia dapatkan, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, baik itu berupa unsur duniawi ataupun ukhrawi, maka dia akan gelisah orangnya dan akan sedih. Gelisah terhadap apa yang akan datang, yang belum datang kepadanya, terhadap perkara-perkara yang akan datang, hari-hari yang akan datang, dan rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Ketika mungkin dia jumpai sesuatu hal yang harusnya dia dapatkan, kok ternyata tidak dia dapatkan, dia akan sedih. Kenapa kok ini terluput dari saya dan yang lain sebagainya. Biasanya termasuk perkara-perkara duniawi, begitu kan. Dan gelisah terhadap apa yang akan datang. Misalkan dia harusnya mendapatkan hal-hal yang harusnya dia dapatkan, kemudian dia tidak dapatkan atau belum dia dapatkan atau belum ada gambarannya, gelisah. Nanti untuk bayar karyawan bagaimana, untuk menutup pengeluaran ini bagaimana, dan yang lain sebagainya, gelisah. Tapi kalau seorang memiliki rasa qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Dirinya akan tenang. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan harta.
Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya. Tenang, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk wasiat yang sangat penting untuk kita wasiatkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu qanaah, ya, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena qanaah ini adalah sebuah kanz, ya, sebuah gudang, ya, gudang yang tidak akan habis isinya. Seorang yang memiliki rasa qanaah akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana sebuah nikmat adalah ketika seorang itu diberikan rasa qanaah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung seorang yang beragama Islam dengan Islam yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntung. Kemudian setelah mendapatkan rezeki berupa agama yang benar tersebut, selanjutnya waruziqa kafafan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki dengan kecukupan. Mungkin tidak berlebih, ya, mungkin tidak berlebih. Atau juga tidak berkurang hartanya, atau tidak kurang dari yang seharusnya dia cukupkan. Begitu ya. Cukup artinya cukup. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya cukup. Ya, misalkan makan 3 kali sehari alhamdulillah dapat. Kemudian baju juga alhamdulillah juga dapat. Bahkan kuota internet pun tidak pernah kosong dan yang lain sebagainya, cukup insyaallah. Kemudian selanjutnya wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah Subhanahu wa taala berikan rasa qanaah kepadanya terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai muslim yang beruntung, ya, agamanya bagus, rezekinya diberikan kecukupan walaupun tidak berlebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepadanya berupa rasa qanaah, rasa cukup, ya. Karena kalau seorang tidak memiliki rasa cukup, ikhwah, tidak akan ada habisnya dunia ini. Dalam sebuah hadis dikatakan kalau seorang memiliki 2 wadi atau 2 gunung, maka dia akan minta gunung yang ketiga sampai benar-benar ditutup mulutnya dengan tanah, artinya sampai dia meninggal. Begitu. Maka kita harus menghadirkan rasa qanaah, rasa cukup, ya. Tidak boleh kita terlalu rakus terhadap dunia ini. Kemudian di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah tentang masa ini juga adalah wasiat yang sangat berharga, di mana Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah dengan ucapannya, "Kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas." Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau sebagai hamba yang wara'. Wara' ini meninggalkan perbuatan-perbuatan yang ditakutkan apabila seorang melaksanakan perbuatan ini dia bisa terjatuh dalam keharaman. Di antara cerita tentang wara' ini banyak, di antara yang diceritakan tentang Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad ini Masya Allah seorang yang sangat wara' dalam ibadahnya, dalam dunianya. Ada sebuah kisah, salah satu anak dari Imam Ahmad ini, kalau tidak salah yang bernama Saleh, ini beliau kerjanya adalah seorang qadhi di pemerintah pada waktu tersebut, ya. Saleh ini adalah orang yang soleh juga, begitu ya. Karena banyak pengeluaran, diceritakan Saleh ini adalah seorang yang cukup banyak hutangnya. Akhirnya dia terpaksa untuk bekerja sebagai qadhi di pemerintahan, begitu. Nah, apa perlakuan Imam Ahmad rahimahullah taala? Walaupun bekerja di pemerintah ini tidak haram, gajinya juga halal, tapi Imam Ahmad adalah seorang yang sangat wara'. Beliau ketika bertamu di rumah anaknya ini, si Saleh ini tidak mau makan di rumah tersebut. Tapi beliau juga tidak melarang si Saleh untuk bekerja di situ, karena memang tidak haram. Tapi karena Imam Ahmad adalah seorang yang sangat wara', maka beliau tidak mau makan di tempatnya si Saleh yang gajinya dari pemerintah. Ini derajat yang sangat tinggi, ikhwah. Jangan kita praktekkan. Kalau kita masih jauh dari sifat wara', ya jangan dipraktekkan, begitu ya. Ini ada sekelas Imam Ahmad, ya. Bahkan sekelas anaknya pun si Saleh ini belum mempraktekkan hal tersebut. Jadi kita harus tahu apa namanya level diri kita. Kalau tidak mengetahui level diri kita, maka kita akan hancur, begitu ya.
Banyak dikisahkan tentang Imam Ahmad, di antaranya beliau menjaga diri dari perbuatan-perbuatan atau menjaga diri dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak afdal. Di antaranya pekerjaan yang berkaitan dengan darah. Nah, dalam mazhab Imam Ahmad, pekerjaan yang berkaitan dengan darah ini adalah pekerjaan yang tidak afdal. Apa kira-kira pekerjaan yang berkaitan dengan darah, ikhwah? Ada yang tahu tidak? Apa? Pekerjaan yang berkaitan dengan darah. Tukang pancung. Nah, di antaranya itu. Pekerjaan itu juga, ya kan? Tukang pancung. Di antaranya apa lagi? Tukang sembelih. Jagal bahasa kita ya. Kemudian apa lagi? Tukang bekam dan yang lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang mungkin tidak afdal, halal tapi tidak afdal. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad, kasb atau hasil dari membekam dan yang lain sebagainya tidak dimakan, dikasihkan ke budak-budak dan dikasihkan ke hewan-hewan yang dia pelihara. Begitu. Kalau zaman sekarang ya mungkin dipakai untuk ganti oli motor, begitu ya. Kemudian apa lagi? Dipakai untuk servis motor dan yang lain sebagainya. Tapi jangan dibuat untuk makan istri, begitu. Untuk makan istri, nafkah anak dan yang lain sebagainya, cari yang paling afdal. Begitu. Ini berkaitan dengan warok ya. Tapi kalau antum masih penghasilannya pas-pasan ya, insya Allah tidak masalah, insya Allah ta'ala. Tapi kalau antum sudah punya banyak pekerjaan, masya Allah dagangannya lancar, kemudian pertaniannya lancar dan yang lain sebagainya, ya jangan anaknya dikasih makan dari bekam dan yang lain sebagainya. Ambil dari yang halal itu tadi, yang masya Allah berkahi itu tadi. Begitu. Tapi kalau cuma itu ya, bismillah, tidak ada masalah, insya Allah ta'ala. Taib. Jadi wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah tadi adalah kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau seorang yang wara', maka engkau akan menjadi seorang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang wara' pasti sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah pasti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah dalam masalah ini adalah wa kun qani'an takun ashqaran nas. Jadilah engkau seorang yang qanaah, merasa cukup, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kita disunnahkan untuk tafakkur, merenung ya, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, di antaranya adalah bahan merenung kita adalah surat An-Nahl ayat yang ke-78. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Tidak tahu apapun. Kemudian apa? Selanjutnya wa ja'ala lakumus sam' wal absar wal af'idah qalila la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian pendengaran. Ya, kemudian Allah jadikan untuk kalian penglihatan dan juga hati agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mata untuk bisa melihat ya, walaupun sebagiannya mungkin minus dan yang lain sebagainya. Kemudian pendengaran dan hati agar kita bersyukur ya. Dan di antara bahan untuk tafakkur terhadap betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah beberapa doa atau zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau seseorang itu faham terhadap maknanya, kemudian dia renungi, subhanallah, akan membawa kebaikan kepada orang yang membacanya. Bagaimana tidak ikhwah? Di pagi antum diingatkan, antum mengingatkan diri antum sendiri dengan doa-doa tersebut. Kemudian di sore hari sebelum antum tutup lembaran hari tersebut juga diingatkan lagi dengan kebaikan-kebaikan. Maka seorang akan terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, selama dia melazimi doa zikir pagi dan petang tersebut, kemudian dia imani, kemudian dia fahami makna-maknanya. Apa di antara doa zikir pagi dan petang? Di antaranya adalah Allahumma ma asbahabi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, ini ketika pagi misalkan, atau ketika sore, ya Allah ya, segala sesuatu yang kami dapatkan dari kenikmatan, atau siapapun dari manusia ini yang mereka dapatkan dari kenikmatan,
faminka wahdak, hanya darimu kenikmatan tersebut, ya. Hanya darimu kenikmatan tersebut. Diingat-ingat nikmat yang kemarin kita dapatkan atau semalam kita dapatkan dan yang lain sebagainya, murni dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkaitan dengan ilmu, alhamdulillah kita dapatkan. Mungkin hari ini kita belajar Al-Fatihah atau satu ayat saja dari Al-Fatihah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya penambahan ilmu, ya, adanya penambahan hafalan dan yang lain sebagainya, kita syukuri. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faminka wahdak, darimu itu, dari Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walakas syukur, kepadamu aku memuji dan kepadamu aku bersyukur. Bayangkan ikhwah, kalau dalam satu hari kita baca minimalnya 2 kali, kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu menjadi orang-orang yang ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah wasiat yang ketiga berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan anak-anak kita ikhwah untuk selalu bersyukur, ya. Misalkan dikasih permen 1, permen 2 atau 3, bersyukur, ya. Jangan minta tambah lagi dan seterusnya, gitu. Kemudian wasiat yang keempat, ya, wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah muraqabatullah, ya, wasiat untuk muraqabatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kita, ya, melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang tidak disembunyikan. Semuanya Allah mengetahui. Kita hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan wasiat ini, ya, muraqabatullah ini diambil dari surat Luqman ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman ini, wahai anakku, innaha in takum mithqala habatin min khardal, sesungguhnya tidak ada satu perbuatan pun, baik perbuatan itu adalah perbuatan yang baik atau yang buruk, ya, sebesar biji sawi, ya, kecil artinya tidak sesuatu yang sangat remeh begitu, baik itu berupa keburukan atau kebaikan, walaupun itu remeh sedikit begitu. Fatakum fi sakhrah, kemudian kebesar atau kebaikan keburukan tersebut yang sudah sedikit itu tadi berada di dalam bebatuan, di dalam batu, au fis samawati au fil ard, atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan atau keburukan tersebut, walaupun kecil, kemudian di dalam bebatuan atau di atas langit atau di perut bumi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Allah mengetahui itu semua, ya. Innallaha latifun khabir, Allah Subhanahu wa taala maha halus dan maha mengetahui. Maka perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ikhwah, ya, kepada istri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Walaupun anak tersebut, ya, di dalam di dalam ruangannya, di dalam kamar yang dikunci, kemudian main game dan yang lain sebagainya, lepas dari pengawasan orang tua, jangan lupa diingatkan anak tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Ini adalah wasiat yang keempat, yaitu muraqabatullah, ya, agar seseorang itu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, melihat atas apa yang dilakukan oleh hambanya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik yang besar ataupun yang kecil, atau yang kecil kemudian sudah disembunyikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, setelah 4 wasiat ini, ya, yang 4 wasiat ini adalah berkaitan dengan usul akidah, ya. Selanjutnya, wasiat yang selanjutnya nomor 5 adalah berkaitan dengan amal ibadah. Dan amal ibadah yang paling agung adalah sholat. Makanya Luqman Al-Hakim memulai wasiatnya dengan ibadah sholat, ya. Jadi wasiat yang kelima adalah wasiat untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Luqman ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
wahai anakku, ya, setelah akidahnya benar tadi ya, setelah dia menghadirkan bahwasanya Allah melihat dia dan yang lain sebagainya, kemudian diwasiati untuk sholat. Wahai anakku, aqimis shalah, tegakkanlah sholat, ya. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan terhadap yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, larang dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal tersebut termasuk perkara yang penting. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua, atau Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk menegakkan salat. Ya. Dan cuma salat saja, dari semua jenis ibadah yang disebutkan di sini cuma salat saja. Kenapa ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Karena salat itu adalah ibadah yang paling penting. Ya. Apabila salatnya bagus, maka ibadah yang lain akan bagus. Apabila seorang anak itu menjaga salatnya, maka ibadah yang lain pasti akan dijaga. Maka dicukupkan dengan mendirikan salat di sini. Ketika seorang sudah melaksanakan salat, sudah selesai. Insya Allah yang lain juga akan terjaga. Ya. Kemudian ketika dia sudah menjaga salatnya, dirinya sudah bagus, ya. Kemudian selanjutnya adalah dia memerintahkan orang lain juga untuk seperti itu. Maka wasiat selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah kamu bagus salatnya, setelah kamu bagus ibadahnya, selanjutnya perintahkan orang lain untuk amar ma'ruf atau untuk mengerjakan seperti apa yang engkau laksanakan. Kemudian nanti setelah dia amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dia akan menjumpai cobaan. Ya, makanya wasiat selanjutnya setelah amar ma'ruf nahi munkar adalah kesabaran. Nanti akan kita sebutkan satu persatu insyaallah taala. Jadi ibnu fiddin rahimakumullah, wasiat yang kelima tadi yang kita sebutkan adalah untuk melaksanakan salat. Ya, untuk melaksanakan salat. Jadi penting ikhwan fiddin rahimakumullah untuk menjaga salat. Ya. Jangan lupa perintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu menjaga salatnya. Ya. Makanya di sini dikatakan was-salatu imadul a'mal lil-ijtimali 'ala al-i'tirafi bi ta'atillah wa talabil ihtida' lil 'amalis shalih. Karena salat itu merupakan tiangnya amalan, ya, karena dia mencakup i'tiraf bi ta'atillah, ya, mengaku terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk terhadap amal-amal saleh. Maka perlu dijaga salat itu. Ya, dan diperintahkan anak-anak kita dan juga istri-istri kita untuk mengerjakan salat. Baik salat-salat yang wajib ataupun salat-salat yang sunnah. Ya, dalam sebuah ayat dalam surat Thaha ayat yang ke-132 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atas ibadah tersebut. Ya, jangan kita perintahkan anak kita untuk salat kemudian kita tidak salat. Ya. Perintahkan anak kita salat dan kita bersabar di atas salat itu. Dan kita juga bersabar di atas perintah tersebut. Ya, perintahkan anak untuk salat, bersabar, besoknya perintahkan lagi dan seterusnya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang beri rizki. Makanya janganlah kita mensibukkan diri kita dari salat. Ya, jangan kita mensibukkan diri kita dari salat dari mencari atau untuk mencari rizki. Karena rizki sudah Allah Subhanahu wa taala jamin. Maka jangan sampai rizki tersebut menyibukkan kita dari mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kita. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang kelima untuk mengerjakan salat. Kemudian wasiat yang selanjutnya setelah seorang itu mengerjakan salat dan memperbaiki dirinya, ya, selanjutnya adalah wasiat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah wasiat yang keenam, wasiat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ikhwah itu bukan hanya untuk ustadz saja, bukan hanya untuk dai saja, tapi siapapun kita. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah kita adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat sebuah kema'rufan, maka kita ajak manusia untuk melaksanakan kema'rufan tersebut. Ketika ada kemungkarannya, maka kita larang manusia dari kemungkaran tersebut, teman-teman kita dan yang lain sebagainya. Ya, kita harus aktif, ya, mengajak seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan manusia dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah amar ma'ruf nahi munkar ini terkandung dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu
surat Luqman ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan perintahlah terhadap hal yang ma'ruf dan laranglah dari hal yang mungkar. Kemudian setelah seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini, selanjutnya adalah wasiat yang ketujuh. Ya, wasiat yang ketujuh ini adalah wasiat untuk bersabar. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ikhwah rahimanallah. Ketika seorang itu amar ma'ruf nahi munkar, biasanya ini mendapatkan ujian. Banyak orang yang tidak suka kepada dia. Makanya seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian. Ya, pasti akan mendapatkan ujian. Dibenci, tidak disukai dan yang lain sebagainya. Ya. Maka wasiat selanjutnya yang tepat dengan hal ini adalah bersabar. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Apa perkataan Ibnu Ashur ya dalam masalah ini, dalam mentafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan, "Tsumma aqaba dzalika bi anna amrahu bis sabr 'ala ma yusibuh wa wajha ta'qibul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bi mulazamatis sabr. Anna al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar qad yajurrani lil qa'im bihima mu'adati min ba'din nas aw adza min ba'dihim." Ya. Kemudian setelah perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, selanjutnya adalah perintah untuk bersabar. Kenapa? Karena biasanya seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya, amar ma'ruf nahi munkarnya ini akan membuat dia dimusuhi oleh manusia, ya, diganggu oleh manusia. Maka wasiat selanjutnya adalah bersabar, ya. Karena seseorang yang tidak bersabar atas amar ma'ruf nahi munkar, pasti dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang yang tidak bersabar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti meninggalkan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salaf kita tentang masalah bersabar dalam masalah dakwah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran beliau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jumpai sesuatu yang sangat menakjubkan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar atas olok-olok yang diolokkan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar atas tuduhan-tuduhan kepada beliau. Beliau dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Bayangkan ikhwah, seorang rasul dituduh sebagai orang gila. Ya. Bayangkan kalau antum menjadi profesor, sudah sekolah begitu ya, sudah kuliah menjadi S1, S2, bahkan S3, profesor, kemudian dituduh gila. Bagaimana kira-kira? Ya. Ini sebuah tuduhan yang tidak berdasar begitu. Nah, ini Rasulullah SAW, seorang yang mendapatkan wahyu, dituduh gila. Ini kan subhanallah, sangat berat tuduhan tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabar bahkan terhadap ujian-ujian yang bersifat secara langsung. Rasulullah SAW bersabar ketika dilempari, ketika beliau berdakwah di Taif, diteriaki gila begitu. Rasulullah SAW bersabar ketika beliau sujud di depan Ka'bah, kemudian dilempar kotoran hewan. Bersabar Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain ikhwah dari seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali bersabar terhadap hinaan manusia dan juga bersabar terhadap olok-olokan manusia. Maka tetap bersabar ya, sebagai seorang dai harus bersabar. Itu adalah wasiat yang ke-7 tadi. Kemudian wasiat yang ke-8 adalah at-tahdhiru minal kibri wal ujub, ya. Peringatan dari kiber, ya, peringatan dari rasa sombong dan ujub, bangga diri. Nah ini ya, setelah seorang amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya wasiat yang selanjutnya bersabar. Kemudian setelah itu berhati-hati dari sombong dan juga ujub, bangga diri. Dan ini adalah wasiat Luqman yang ke-8 kepada anaknya tadi. Dan wasiat ini terkandung dalam surat Luqman ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur."
kata Luqman. Dan jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Ya, artinya jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Ketika berjalan ada manusia ya salam, ya, kemudian disapa. Jangan malah mentang-mentang sudah menjadi apa misalkan, sudah menjadi wali kota begitu. Ada yang salah malah dicuekin saja, jalan begitu. Tidak boleh seperti itu. Ya harus tidak boleh sombong gitu ya. Wala tusair khaddaka linnas, wahai anakku begitu ya. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Harus tetap apa namanya? Tawadhu begitu ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka setiap orang yang sombong ya, dan juga bangga diri. Ini wasiat Luqman kepada anaknya, ya, yang harus dilakukan oleh anaknya ketika dia bersikap kepada orang lain. Tidak boleh sombong, ya, tetap apa namanya tawadhu. Ya. Ini adalah wasiat yang ke-8. Kemudian wasiat yang ke-9, dan ini adalah wasiat yang terakhir, adalah al-amru bil qasdi fil masyi wal kalam, yaitu perintah untuk sederhana, ya, perintah untuk sederhana ketika berjalan, ya, dan juga ketika berbicara. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang tawadhu, sederhana ketika berbicara, tidak memakai bahasa-bahasa yang apa? Bahasa jaksel, ya, bahasa sekarang anak-anak sekarang kan nyebutnya seperti itu, bahasa jaksel yang dicampur-campur Inggris atau apalah gitu ya. Biasa aja, berbicaranya biasa saja, yang mudah difahami begitu ya. Kemudian berjalannya juga santai, tidak sombong begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-19, waqsid fi masyyika waghdud min sautik, ya. Dan sederhana ketika engkau berjalan, lunakkan suaramu. Ya, lunakkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk ucapan adalah, atau seburuk-buruk suara adalah suara himar. Ya, jadi ini tadi kan sebelumnya yang 8 tadi adalah wasiat bergaul sesama manusia. Nah, ini adalah wasiat untuk dirimu sendiri. Ya, ketika kamu berbicara hendaknya dengan pembicaraan yang lunak. Ya, jangan berlebihan. Ya, kemudian ketika kamu berbicara juga suaranya dilirihkan, jangan terlalu keras, jangan teriak-teriak begitu. Kalau baiknya perkataan dalam perkataan yang keras, tentu himar adalah yang paling utama karena suaranya keras. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk ucapan atau suara adalah suara himar. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini adalah 9 wasiat, ya, yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang pertama adalah wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat untuk birrul walidain. Kemudian wasiat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat untuk muraqabatullah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupan kita. Allah mengetahui segalanya. Kemudian setelah itu wasiat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan salat, dijaga salatnya 5 waktu dan juga salat-salat sunnahnya. Kemudian setelah itu amar ma'ruf nahi munkar, semampu kita, teman kita dan yang lain sebagainya kita ajak untuk kebaikan. Ya, kemudian setelah itu wasiat untuk bersabar, ya, wasiat untuk bersabar. Kemudian setelah itu adalah jangan sombong, ya, jangan sombong, jangan ujub. Semua yang kita miliki dari kenikmatan-kenikmatan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita dapatkan melalui kehebatan kita, tidak. Semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub terhadap apa yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah sederhana, ya, sederhana, tidak boleh berlebihan, ya, ketika berjalan, ketika berbicara santai saja, tidak boleh berlebihan. Ini adalah 9 wasiat ikhwan fillah rahimakumullah yang hendaknya kita sebagai orang tua ingat-ingat betul 9 wasiat ini, dan kita ingatkan betul 9 wasiat ini kepada anak-anak kita. Dicatat baik-baik, dilihat surat Luqman dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Ya, dengan demikian insyaallah kita akan menjadi orang tua yang hakim, yang bijaksana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Luqman dengan hakim sebagai seorang yang bijaksana ketika beliau berwasiat dengan wasiat-wasiat yang sudah kita sebutkan tadi.
Demikian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kajian yang bisa kita sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki hidup kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti, kemudian bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita cukupkan, kita akhir subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.